Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tutorial GeoGebra membuat media pembelajaran interaktif fungsi trigonometri dengan GeoGebra. Karena fungsi trigonometri, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengubah tampilan sumbu X-nya. Maka langkahnya adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih graphics. Kemudian pada bagian X-aksis, kita bisa menentukan satuannya. Kita bisa pilih satuannya dalam derajat ataupun dalam pi. Misalkan kita pilih dalam derajat. Kemudian pada bagian basic kita bisa pilih nilai X minimum dan maksimumnya. Misalkan untuk nilai X minimumnya kita tuliskan negatif 180 derajat sampai dengan nilai maksimumnya 360 derajat. Kemudian pada bagian Y minimumnya kita bisa pilih, misalkan kita atur dari negatif 5, kemudian sampai nilai Y maksimumnya misalkan 5. Kemudian pada bagian X-aksis kita bisa mengatur jaraknya. Kita klik, kemudian kita isi misalkan 30 derajat. Kemudian pada bagian Y-aksisnya, kita juga bisa atur jaraknya. Misalkan kita taruh di sini setengah. Kemudian kita enter. Maka tampilan sumbu X dan sumbu Y-nya telah berubah. Kemudian pada aplikasi GeoGebra, kita bisa memperbesar maupun memperkecil. Dengan cara kita bisa klik di sini, tanda plus atau minus, zoom in ataupun zoom out. Atau kita juga bisa scroll ke atas ataupun ke bawah. Kita atur. Nah, kita taruh di sini. Kemudian pada aplikasi GeoGebra kita bisa menambahkan teks. Langkahnya adalah kita pilih icon nomor 2 dari kanan, kemudian kita klik dan kita pilih teks. Kemudian kita klik sembarang tempat yang kita inginkan. Kemudian di sini bisa kita ketik, kita tuliskan fungsi trigonometri. Kemudian kita klik OK. Untuk mengatur tampilannya, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih setting, kemudian kita bisa ganti warnanya. Misalkan untuk foreground-nya kita pilih warna ini, kemudian untuk background-nya kita pilih warna ini, atau misalkan ini. Kemudian untuk teksnya sendiri kita bisa ganti, misalkan terlalu kecil, bisa kita ganti misalkan medium. Kemudian kita ganti juga serif misalkan, atau tetap sans serif. Kemudian kita bisa pilih bold juga, sesuai dengan selera. Kemudian kita klik OK.
Fungsi yang akan kita bahas hari ini adalah fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Maka sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Kita klik icon nomor 2 dari kanan, kemudian kita pilih teks, kita tuliskan di sini. Untuk fungsi sinusnya, rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan dengan sin kali dalam kurung BX plus C, kemudian plus D. Untuk X-nya, satuannya adalah derajat. Maka kita pilih pada bagian advance, kemudian kita pilih derajat. Kemudian kita klik OK. Begitu pula untuk fungsi kosinus dan tangennya. Kita klik, kemudian kita tuliskan Y sama dengan A dikalikan dengan kosinus kali dalam kurung BX plus C, kemudian plus D. Kemudian untuk X-nya kita tuliskan satuannya adalah derajat. Begitu pula untuk fungsi tangennya. Kita tulis Y sama dengan A dikalikan dengan tangen kali dalam kurung BX plus C, kemudian plus D. Kemudian untuk fungsi tangennya juga kita tuliskan Y sama dengan A dikalikan dengan tangen kali dalam kurung BX plus C, kemudian plus D. Kemudian jangan lupa X-nya dalam derajat. Kemudian kita pilih OK. Kemudian dari ketiga fungsi tersebut dan juga tulisan fungsi trigonometri, kemudian kita bisa kunci tulisannya agar tidak bergeser. Maka langkahnya adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih lock object. Kita kunci satu-satu. Maka teksnya sudah tidak akan bergeser lagi. Selanjutnya, karena kita menginginkan media pembelajaran yang interaktif dengan GeoGebra, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan slider. Maka langkahnya adalah kita pilih icon nomor 2 dari kanan, kemudian kita pilih slider. Kemudian kita klik sembarang di sini. Kemudian karena kita punya 4 parameter A, B, C, dan D, maka kita akan membuat 4 slider. Pada bagian slider, untuk nama kita tetap gunakan A sama dengan 1, kemudian berupa bilangan, kemudian untuk slidernya memiliki interval, misalkan kita gunakan negatif 5 sampai dengan 5. Kemudian untuk kenaikannya misalkan kita atur 1. Kita klik OK. Kita dapatkan 1 slider. Dengan cara yang sama, kita buat slider B, C, dan D. Kita klik sembarang di sini. Kemudian untuk B, nama tetap B sama dengan 1, berupa bilangan. Untuk nilai minimum maksimumnya sama, kemudian untuk kenaikannya 1. Kita klik OK. Kemudian untuk slider C, karena BX di sini dalam derajat, maka untuk C-nya pun akan berupa
derajat. Maka kita klik di sini, kemudian di sini kita pilih angle, sudut. Kemudian untuk namanya kita tulis di sini parameternya tadi C, misalkan kita tuliskan sama dengan 30 derajat. Kemudian untuk nilai minimumnya 0 derajat, nilai maksimumnya 360. Kemudian untuk kenaikannya misalkan 30 derajat. Kemudian kita klik OK. Kita dapatkan slider C dalam derajat. Kemudian satu lagi kita buat slider D, langkahnya sama, kita klik di sini, kemudian namanya D sama dengan 1, berupa bilangan, untuk nilai minimumnya negatif 5, maksimumnya 5, dan kenaikannya 1. Kita klik OK. Kita sudah punya 4 slider. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat media interaktifnya. Langkahnya adalah kita akan menuliskan fungsi sinus, kosinus, dan tangennya pada bagian input di sini. Kita ketikkan rumus yang sama dengan yang kita tulis di sini. Kita tulis Y sama dengan A kali sin dalam kurung BX plus C. Kemudian jangan lupa X-nya dalam derajat. Kita pilih pada bagian Fx, kita pilih derajat. Kemudian jangan lupa plus D. Kita klik Enter. Maka kita akan mendapatkan fungsi sinusnya. Dengan aplikasi GeoGebra ini, kita bisa menggeser slidernya. Slider A, B, C, dan D sesuai dengan keinginan. Misalkan, nilai A-nya tetap A sama dengan 1, kemudian nilai B-nya tetap B sama dengan 1, kemudian kita ganti C-nya kita geser 0 derajat. Kemudian untuk nilai D-nya kita geser 0 juga. Maka kita akan mendapatkan fungsi sinus Y sama dengan sin X. Maka grafiknya adalah seperti tampilan berikut ini. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Dan dari grafik tersebut, kita juga bisa melihat dalam rentang 0 derajat sampai 360, kita punya satu periode, satu gelombang. Artinya kita punya satu bukit dan satu lembah untuk rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, dengan menggunakan slider, kita bisa geser nilai A, B, C, dan D-nya. Maka, ketika kita geser A sama dengan 1 ke kanan, misalkan kita ganti A sama dengan 2, maka nilai amplitudenya pun akan berubah. Nilai maksimum dan minimumnya pun akan berubah. Untuk A sama dengan 2, maka kita dapatkan amplitudenya 2, yang artinya nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya negatif 2. Begitu pula untuk A sama dengan 3, 4, ataupun 5, dan seterusnya. Untuk A sama dengan 5, kita dapatkan amplitudenya 5, yang artinya nilai maksimumnya 5 dan nilai minimumnya juga 5.
nilai minimumnya adalah negatif 5. Kemudian jika kita geser A-nya ke bilangan yang negatif, maka kita lihat kita akan mendapatkan untuk A sama dengan negatif 1. Kita geser ke kiri. Maka grafiknya pun akan berubah. Dari yang tadinya untuk A sama dengan 1 seperti ini, maka untuk A sama dengan negatif 1 akan seperti ini. Yang artinya untuk A sama dengan 1 dan A sama dengan negatif 1 adalah hasil pencerminannya. Kemudian, pada fungsi sinus tersebut, kita bisa atur warnanya. Kita pilih grafiknya, kemudian kita klik kanan, kita pilih setting, kemudian kita ganti warnanya, misalkan kita pilih ini. Kemudian, kita juga bisa menggunakan tracer. Kita klik kanan, kemudian kita show trace, kita pilih show trace. Maka jika kita menggeser slider A, B, C, D, maka nanti grafiknya pun akan ada beberapa. Misalkan, jika kita geser A sama dengan 1, maka perubahan yang terjadi adalah kita geser ke atas, A sama dengan 1, kemudian kita ganti A sama dengan 2, maka akan ada grafik baru. Untuk A sama dengan 3, untuk A sama dengan 4, dan untuk A sama dengan 5. Maka kita dapat membuat kesimpulan, jika kita geser A-nya, maka grafiknya pun akan berubah. Nilai amplitudenya akan berubah. Untuk A sama dengan 1, nilai maksimumnya 1. Untuk A sama dengan 2, nilai maksimumnya 2. Untuk A sama dengan 3, nilai maksimumnya 3. Dan seterusnya. Begitu pula untuk nilai minimumnya. Kemudian dengan cara yang sama, kita juga bisa melakukan untuk nilai B, C, dan D-nya. Misalkan, jika kita geser nilai B-nya, maka perubahan apa yang akan terjadi? Jika B-nya kita ubah B sama dengan 2, maka dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat, kita akan dapatkan 2 periode atau 2 gelombang. Untuk B sama dengan 3, kita punya 3 gelombang dalam rentang 0 derajat sampai 360, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai C-nya, untuk melihat pergeseran dari nilai B, kita bisa membatasi sumbu X-nya untuk rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat dengan cara kita ketikkan di input 0 kurang dari dan sama dengan X kurang dari dan sama dengan 360 derajat. Maka
Dengan lebih jelas kita bisa melihat jika B-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan satu gelombang yang artinya dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, kita punya satu periode. Satu bukit dan satu lembah. Kemudian untuk B sama dengan 2, dalam rentang 0 sampai dengan 360 derajat, kita punya 2 periode, 2 gelombang, yang artinya 2 bukit dan 2 lembah. Begitu pula untuk B sama dengan 3, kita punya 3 gelombang, dan untuk B sama dengan 4, kita punya 4 gelombang pada rentang 0 sampai dengan 360 derajat. Kemudian, ketika kita menggeser slider D, C, maka jika kita geser ke kanan, mulai dari C sama dengan 0 derajat, kemudian geser ke kanan menjadi 30 derajat, 60, kemudian 90, apa yang akan terjadi? Untuk lebih mudah, kita bisa lihat dengan trace. Kita klik kanan, kita lihat show trace, kemudian kita ulang. Untuk C sama dengan 0 derajat seperti ini, kemudian untuk C sama dengan 30 derajat menjadi seperti ini, untuk C sama dengan 60 derajat menjadi seperti ini, untuk C sama dengan 90 derajat menjadi seperti ini, 120 dan seterusnya. Artinya, ketika kita geser C-nya, untuk C bilangan positif, maka nantinya grafik malah bergeser ke kiri. Maka dari yang awalnya di sini bergeser ke kiri sebanyak besaran sudut yang ada pada C-nya. Maka kita bisa menarik kesimpulan, jika C-nya positif, maka grafik bergeser ke kiri. Dan jika C-nya negatif, maka grafik akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, jika kita menggeser nilai D-nya, apa yang akan terjadi? Kita klik kanan, kita pilih show trace, kemudian dari yang tadinya D sama dengan 0, grafiknya seperti ini, kemudian kita pilih D sama dengan 1. Ternyata grafik bergeser ke atas sebanyak 1 satuan. Kemudian untuk D sama dengan 2 bergeser ke atas lagi. Untuk D sama dengan 3 dan seterusnya. Maka kita bisa menarik kesimpulan jika D-nya kita geser lebih besar dan positif, maka grafik akan bergeser ke atas, dan jika D-nya kita geser ke bilangan yang negatif, maka grafik akan bergerak ke bawah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi kosinusnya. Dengan cara yang sama dengan fungsi sinus, kita bisa membuat fungsi kosinus. Kita ketikkan pada input, kita tulis Y sama dengan A dikalikan dengan kosinus
dalam kurung BX plus C, jangan lupa X-nya dalam derajat, kemudian plus D. Kita klik enter, kita dapatkan fungsi kosinusnya. Untuk mempermudah agar bisa membedakan fungsi sinus, kosinus, dan tangen dengan lebih mudah, maka kita bisa mengganti warnanya. Misalkan, untuk fungsi kosinusnya kita ganti warna dengan cara klik kanan, kita pilih setting, kemudian pada bagian warna kita pilih misalkan warna hijau. Nah, selanjutnya untuk grafik fungsi tangen juga demikian. Kita tuliskan Y sama dengan A dikalikan dengan tangen dalam kurung BX plus C. Kemudian X-nya dikasih derajat. Kemudian jangan lupa plus D. Maka kita dapatkan fungsi tangennya. Nah, kita sudah mendapatkan 3 fungsi. Fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi sinus adalah grafik yang berwarna merah, fungsi kosinus grafik yang berwarna hijau, dan fungsi tangen grafik yang berwarna biru. Kemudian kita bisa geser slider A, B, C, dan D. Yang nantinya ketika kita geser slider A, B, C, dan D, maka grafik fungsi sinus, kosinus, dan tangennya akan bergeser secara bersamaan. Contoh, jika kita geser A sama dengan 1 ke A sama dengan 0 misalkan. Kita geser, akan berubah. Kita geser ke kiri ataupun ke kanan, semua akan bergeser bersamaan. Dengan membuat media pembelajaran interaktif berbantuan GeoGebra pada materi fungsi trigonometri, diharapkan siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya sehingga siswa dapat lebih memahami dan dapat menarik kesimpulan sendiri terhadap fungsi trigonometri. Dan diharapkan siswa dapat lebih paham dibandingkan hanya sekedar membaca. Demikian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih.